kemudian anak saya dulu sebelum anak saya almarhum ini pergi meninggal ya. Dia sendiri menyebut papi dan maminya, minta diantar sekolah, minta dijemput di sekolah. Saya sendiri pun jadi pikiran, jadi beban bagi saya. Tentu yang bisa, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah mengantar dia berziarah ke makam kita. Tapi apa lagi? Sekarang kami aja, kucing tidak tahu dah ya. Yang paling penting kan mengantar si cucu ini. Oke Pak Haji, jalan Pak Haji. Pak Haji, jangan jalan Pak Haji.
aku kan udah ke sekolah tapi minta diantar sama kakak dipencet di telepon itu yang kan ada nomornya, pencet di telepon itu yang ada gambar telepon kan, berarti Oma disuruh telepon. Oma telepon ke siapa nanti? Terus Oma telepon aja buat Ida aja sering banget sama Ida juga suruh Idanya nelpon ke papinya. Itu secara spontan aja. Pulang tadi. Oma, Om Frans boleh dibilang hampir mirip dengan almarhum Didi ya? Oh, Didi nomor. Ya, Didi dulu yang mana? Oh iya. Mungkin apakah itu menjadi penghibur juga dari Gala melihat Frans? Ya sebenarnya om-oma tantenya itu, om-omnya, tante-tantenya udah sangat ini ya, perhatiannya kalau menurut Oma sih udah melebihi lah sebagai ponakan gitu ya, udah mau menggantikan juga ya, tapi itu tadi katanya kami nggak bisa melihat juga posisi mami dan papinya. Jalannya udah itu ya. Gala, Oma perkembangan Gala seperti apa? Ya dia mau nelpon mami papinya. Terus setelah mama lihat dia kan suka lihat IG mami papinya kan. Dia bilang bukan itu Oma, katanya. Ini dilihat sama dia, yang telepon ini telepon papi katanya. Akhirnya Oma berusaha nelpon Cipran aja lagi gitu. Udah ya. Gala. Pak Haji, ini Gala perkembangannya sudah sejauh mana Pak Haji dalam sekolah? Perkembangan Gala di sekolah gimana? Sejauh ini Pak. Yuk. Ya Pak Haji, mungkin seperti apa hari ini? Oke. Ya, saya berziarah ke makam almarhum anak saya, sangat menantu saya pada pagi hari ini bersama saya. Berkenaan dengan beberapa hari ini dia sering menyebut papi dan maminya, bahkan dia minta diantar oleh papi dan maminya ke sekolah, dan ingin lagi dijemput oleh papi dan maminya pulang sekolah. Jadi bagi saya menjadi pemikiran, ya menjadi tidak nyaman saya di malam hari jadinya. Kenapa tiba-tiba aja cucu saya ini sering menyebut papi dan maminya sampai-sampai minta diantar ke sekolah. Nah, sehingga nggak ada yang bisa saya lakukan selain dari membujuk-bujuk dia di rumah. Tapi ternyata ada juga sesuatu yang ganjal. Maka saya mengambil suatu kesimpulan sama Oma, bagaimana kalau kita berziarah ke makam, kita bawa si Gala, cucu ini, ya mungkin apakah papinya sama maminya kangen atau dia kangen, saya nggak tahu, alah alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas dia beberapa hari ini sering menyebut. Nah itulah dasar landasan saya membawa dia berziarah pada pada pagi hari ini. Ya, dan ini sangat bertepatan dengan 2 tahunnya orang tuanya meninggal, ya, kepergian orang tuanya pas bertepatan 2 tahun. Jadi dia menyebut-nyebut ini dalam seminggu kemarin lah, ya, dalam seminggu kemarin, bahkan sampai 2 hari yang lewat masih dia ingin diantar oleh papi dan maminya sekolah, sehingga saya sendiri ya melakukan hal itu. Saya antar dia ke sekolah dan saya jemput ya
sekolah. Tentu tidaklah seperti apa yang diharapkan, tidak seperti yang papi dan maminya, tapi Baik. setidaknya sudah menyenangkan. Pak Haji, ketika Gala selalu menyebutkan papi maminya, apa sih perasaan Pak Haji dalam lubuk hati gitu? Kalau perasaan saya sama Oma, ya sebenarnya disampaikannya ke Oma. Oh. Saya sendiri nggak sampaikan, waktu dimandiin sama Oma disampaikanlah ke Oma. Sehingga Oma begitu sudah saya dimandiin, udah berpisah dengan dia, sudah sedang ngerti baju. Mama Omanya sudah dibawa bersama sama Oma menceritakan Omanya sempat ya mengeluarkan air mata juga. Dan saya tentu sedih juga ya, kasihan kepada anak dengan umurnya baru 3 tahun sudah ada pemikirannya seperti itu. Nah, bagaimana kita nanti menjelaskannya kepada dia ya, kalau setelah dia sudah besar, saya akan ngeri juga dia jangan sampai down, dia jangan sampai kecewa dia, ya. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya, sehingga saya mencarilah satu pembicaraan yang bisa mengalihkan dia, menghibur dia lah di rumah. Selama perjalanan tahunnya udah 2 tahun, melihat seperti apa nih? Ada yang membuat sedih ketika selama umur sudah 2 tahun, seperti apa yang membuat sedih Haji sendiri? Saya sudah sering juga kalian tanya ya, masalah sedihnya saya kepergian anak dan menantu saya ini memang sedih sangat mendalam bagi saya. Banyak hal yang membuat saya sedih ya. Ini saya buka aja sekarang ya. Kepergian anak saya dulu, sebelum anak saya almarhum ini pergi meninggal ya, itu saya ngumpul dulu di rumah. Semuanya anak saya ngumpul di rumah. Maghrib di rumah. Walaupun siang mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah segala macam, tapi di rumah, sore hari di rumah, malam di rumah. Waktu itu? Ya, waktu sebelum meninggal. Setelah dia menikah, baru berpisah 1 bulan 3 masih tetap di rumah saja ya. Paling bolak-balik ke rumah abangnya ini, almarhum kan dekat dari rumah ya. Tapi setelah almarhum pergi, kesedihan kami itu sangat mendalam. Pertama kami kehilangan anak saya itu almarhum Febri sama Panes. Selang beberapa waktu anak-anak saya mulai juga bukan meninggalkan apa-apa ya, dia mencari tempat tinggal, yang si Fran tinggal di tempat usahanya, yang si Puji beli tempat tinggal di Andara, yang si satu lagi beli di Bintaro. Sehingga saya sekarang sehingga dalam jangka tidak berapa lama itu kami agak merasa kesepian, hanya ada Segala. Tapi Segala ini kan sudah beberapa lama ini, sudah sekian bulan juga sudah tinggal bersama Puji. Sehingga memang secara spontan, secara apa ya, serentak kami tinggal kadang berdua sama Oma ya. Namun semua itu kami belajar menerima kenyataan ini. Bagi kami sih senang saja sebenarnya melihat anak-anak bisa berkarir ya, bisa mempunyai suatu suatu usaha yang bisa menunjukkan dia. Tapi kesedihan, sedih, kehilangan itu. Jadi itu momen kebersamaan sekarang agak tidak seperti dulu. Makan barengan. Sekarang untuk makan barengan semua, aduh, kecuali kalau ulang tahun kayak kemarin mau bisa. Artinya dengan kesibukan mereka diwajarkan ya Pak Haji ya? Diwajarkan. Satu sisi saya merasa senang, merasa gembira. Cuman kalau di rumah, kalau lagi Gala menyebut papi dan maminya kan kita sedih ya. Iya. Bukan papinya maminya aja, yang lain juga kan gitu ya. Jadi di sini ya pandai-pandai aja. Pak Haji, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini, maaf mengawal, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini Gala lagi rewel kangen. Dibilang rewel banget sih enggak ya, artinya mungkin hanya pikirannya aja ya, dia nggak rewel, makanya saya jadi pemikiran bagi saya, dia nggak rewel, tapi kok tiba-tiba aja dia menyebut papi dan mami, sementara saya sama Oma kami di rumah sudah mulai tidak membicarakan itu, sudah mulai ya udah mempunyai kesibukan, apalagi saya di tengah-tengah sosialisasi dengan masyarakatnya, saya sudah sibuk dengan urusan lain, jadi kan cuman dianya, jadi kan mungkin kaget kan. Kok situ pikirnya, apakah ada orang yang menyampaikan ke dia, atau dia dari mana dapat pembicaraan seperti itu, alam-alam. Mungkin dimimpikan atau gimana papi maminya sehingga Gala nih manggil-manggil. Allahu alam lah bagi saya nggak paham juga, Allahu alam bagi saya. Cuman ya itu dia menyebut papi maminya itu aja yang jadi sampai sekarang pun jadi pikiran juga bagi saya. Biasanya kalau ada orang ada fotonya, dia perlihatkan kita papi namanya, oke, ini enggak, tapi dia bercerita
ingin diantar ke sekolah oleh papi maminya, ingin dijemput oleh papi mami. Saya menyesal waktu itu, kenapa? Saya nggak nganter dia ke sekolah, saya nganterin jarang nganter dia sekolah dan jarang menjemput dia, sehingga dengan omongnya itu besoknya saya antar dia ke sekolah. Berarti ada nanti dengan kejadian gala ini Pak Haji akan tetap mengantar jemput kah atau gimana? Diusahakan gitu? Mengantar terus sih enggak lah ya, karena jauh juga ya, paling sekali mungkin akan saya antar. Ya demi menyenangkan dia, enggak akan terus, apalagi dia tinggalkan juga di rumah Sepuji Senin ya sampai Senin. Ya mungkin diantar Senin, mungkin bisa Jumat, mungkin begitu. Nah, setiap hari saya juga punya kegiatan kayaknya, kesibukan akan saya akan ikut acara, jangan lupa itu ya. Jadi dalam rangka sosialisasi dengan masyarakat saya sibuk juga. Pak Haji, kenapa hari ini mungkin Fuji nggak ikut bareng gitu? Tadi dia mau ikut, cuma nggak kejar waktu. Mungkin dia kesini, tapi nggak jauh berapa nanti. Nanti malam juga ada acara pengajian juga kan? Enggak. Artinya saya ya 3 orang, katakanlah 6 orang saya. Pak Haji, perkembangan gala sejauh ini seperti apa? Allahu alam dah, cuman ke Sepuji cuman yang tadi mandat waktu. Kita kapan nggak tahu sih, tapi dia soalnya bagi dia kenangnya sangat. Bahkan di identik juga kan Fuji juga menghibur gala, tidak sedih ditinggal oleh bapak ibunya. Dia juga melihat tentang apa kedekatan antara Fuji dengan gala seperti apa. Ya kalau si Puji dengan segala kan sangat dekat sekali. Itu sudah boleh dibilang mami kedua lah sih. Jadi dia menganggap mami, ya, artinya dengan bilang mamanya, siapa lagi namanya si Puji dan juga si Oma. Pak Haji melihat si gala yang ketika itu kan ingin jalan beroleh, melihat udah dewasa. Iya, pemikiran seperti itu tidak tidak sembarangan ya, dengan umur anak 3 tahun rasanya belumlah dia akan mengeluarkan seperti itu menurut saya sih. Tapi dengan umur anak 3 tahun tanpa kita banyak berbicara tentang papi dan maminya, tentu membuat kaget. Jadi kalau pembicaraan kita sehari-hari masalah papi maminya atau kita menyebut-nyebut itu mungkin ya. Saya rasa cukup ya. Oke, Pak Haji.